rumiya bihi finnar. Tadi adalah suara hajar, suara batu. Hajarun rumiya finnar, yang dilemparkan ke neraka. Munzu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu dilemparkannya. Nah, fahuwa yahwi finnar al-an, sekarang baru sampai ke dasarnya. Jadi dalamnya neraka itu perjalanan 70 tahun. Dalam apa? Dalam? Dalam. Hatta intaha ila qa'riha. Hatta intaha ila qa'riha, sampai ke dasarnya. Ini ada yang ngukur di fisika. Itu berarti berapa kilo? Jadi kan, jadi benda jatuh itu secara ilmu fisika itu bisa dihitung jaraknya berdasarkan gravitasi. Ilmu gravitasi yang berlaku. Jika gravitasi bumi ini adalah 9,8 meter per detik, maka jarak tempuhnya berarti 70 tahun kali sekian. Jadinya kenanya adalah 23 miliar sekian kilometer. 23 miliar 228.688.172.160 kilometer. Oh, yang disingkat itu 23 miliar kilo. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya cuma satu, lupa saya. Diameternya bumi kita, garis tengahnya bumi kita itu hanya cuma 12 kilo. Jadi 12 kilo. Mungkin 12 kilo mungkin sini sampai mana, Sleman atau mana, pokoknya enggak terlalu jauh ya. Itu sudah sampai ke tengahnya bumi. Bumi itu enggak dalam-dalam amat, 12 kilo, Bu. 12 kilo. Tapi baru sekilo aja sudah panasnya enggak karu-karuan itu. Dan enggak ada rawan ambekan itu. Masya Allah ya. Sini ke mana, ke Saudi, itu berapa kilo? Itu adalah 10.000 kilo. Nah kan 1 jam kan 1.000. 1 jam itu 1.000 kilo. Kita kesana kan 10 jam, berarti 10.000 kilo. Nah 1.000. Jadi bumi itu nggak terlalu besar-besar. Ternyata neraka itu berlipat-lipat kali lipatnya itu. Jadi itu berapa kali lipatnya dengan bumi itu berarti? Berarti kali lipatnya adalah 1,8 miliar kali lipat dari tengahnya bumi. Waduh, berlipat-lipat, bermiliar-miliar lipat daripada bumi. Jadi berarti neraka ini dalamnya itu segitu. Itu baru dalamnya loh, belum lebarnya. Nah, baru dalamnya saja. Nah, maka lebarnya kita bisa gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nabi pernah mengatakan gini, uridat alayya nar, neraka ditampakkan bagiku, fa aqbala ilayya minha syai'un, lalu sesuatu menghampiriku hingga mendekat kepadaku, hatta dana bimakani hadza, fa khasyitu an taghsyakum, dan aku takut dia akan menutupi kalian. Fa qultu rabb, maka aku pun berkata, ya Allah, wa ana fihim, ya Allah saya ada di dalamnya ya Allah, aku bersama mereka ya Allah, ana fihim. Fasrafa'aha ankum, kemudian neraka itu dihilangkan, tidak nampak lagi dariku. Fa'adbarat qita'an, maka dia menghilang, ka'annaha zarabi, maka yang tampak seperti tikar yang luas. Jadi luas sekali. Ini luasnya, tadi kan kita bicara dalamnya. Ini kalau berbicara luasnya kayak seperti tikar yang dihamparkan yang nggak ada ujungnya itu. Berarti luas banget. Jadi orang-orang kafir nggak perlu khawatir nggak punya tempat. Jadi mesti ono kaplingan nih kenapa? Mesti melebu. Ora kamot, tidak ada rakamot, semua kamot. Oleh karena itu dalam surah
Al-Mulk ya. Bukan surah Qaf, surah Qaf ayat 30. Surah Qaf ayat 30. Surah Qaf ayat 30 itu digambarkan bagaimana neraka dipenuhi dengan penghuninya itu. Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Allah bertanya pada neraka jahanam, neraka jahanam, halim talati piye? Wis kebak apa piye? Nah, halim talati, wis kebak. Maka wataqulu, maka neraka menjawab, hal mim mazid. Saya siap menerkam yang lainnya, siap, masih siap. Siap terus dan siap terus. Jadi masih tempatnya akan tersedia bagi siapa yang ingin masuk. Ya ndak, jangan berpikir, wah nanti kebak serasa mlebu meneh, enggak ada kayak. Jadi naudzubillah min dzalik, itu semua kayak gitu. Dan neraka itu sangat geram kalau melihat orang-orang yang durhaka itu. Makanya dalam surah Al-Mulk kan takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir meledak karena marah, dia pengen segera nerekam siapa yang durhaka itu, orang-orang penghuni neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Panasnya, kalau tadi dalamnya, sekarang panasnya. Panasnya seberapa? Panasnya adalah 70 kali lipat dari api dunia yang paling panas. Ya, jadi 70 kali lipat dari api dunia yang paling panas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Malik, dan pokoknya hadisnya sahih itu. Nabi bersabda, "Naru bani Adama allati yuqizuna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Naru bani Adam, apinya anak Adam, apinya manusia itu di dunia itu, ya, allati yuqiduna, yang mereka nyalakan panas sekali itu, adalah juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian min nari jahannam. Matur, thank you. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Jadi juz'un min nari jahannam, sab'ina adalah satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka jahanam. Jadi kan kalau lihat orang bakar apa ya, sate, bakar botol, bakar botol, ada botolnya wabangi, ada karu-karuan. Atau yang pandai besi, yang bakar besi, bakar itu baru satu juz, satu bagian dari 70 kali lipat yang paling panas di dunia. Itu kayak apa? Itu nanti dikalikan 70, panasnya kayak apa. Nah, itu. Maka para sahabat mengatakan gini, faqalu ya Rasulullah, in kanat lakafiyatun. Ya Rasulullah, sebenarnya api di dunia itu sudah bisa untuk menghanguskan manusia. Ya. Jadi jenengan kalau dengar berita ada rumah kemudian kebakaran, orangnya tidak bisa keluar dari situ, ya, apinya terus membara terus, apa yang terjadi pada manusia yang ada di dalam? Kepanggang gosong, ngoten nggih Bu nggih? Mateng aja. Nah, makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, api di dunia ini sudah cukup untuk membakar manusia sehingga mati dan sehingga mereka tersakiti gitu. Nah, alhamdulillah, kok pas ya jam piro iki? Alhamdulillah. Bismillah ya, dengan bekantong ya, kalau bekantong sama ya. Bismillah. Panas ternyata. Terus nunggu sih. Ya. Jadi ya Nabi itu sudah cukup untuk menghanguskan manusia di dunia.
Maka Nabi mengatakan innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an. Yaitu ditambah lagi 69 kali. Jadi 70 kali, 69 kali dari panasnya itu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau pengajian tuh enak ya, udah datang, sediakan makanan dan minuman. Saya dulu waktu masih kecil, Bu, nonton layar tancap dimakan sama nyamuk. Nggak ada jajanannya, nggak dapat pahala, pulang-pulang capek, ngantuk, enak ngaji tenan. Alhamdulillah. Santapan rohani, santapan jasmani, ya. Acara inti, acara untu. Sampai mana tadi, Bu? Nah. Dipanggang. Sate. Ya. Jadi kalau 70 kali lipat itu kayak apa? Maka Nabi mengatakan yang paling ringan itu adalah siksanya orang yang di neraka. Yang paling ringan adalah beliau mengatakan inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya ahwan yang paling ringan ahlin nar dari ahli neraka, adzaban siksanya yaumal qiyamati, hari kiamat, adalah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu, yaitu gambaran paling ringan siksanya di neraka adalah seorang laki-laki menginjak dua bara api di telapak kakinya, kemudian yang terjadi adalah otaknya mendidih. Blekutuk. Mendidihnya panas loh, bukan mendidih, tapi mendidih. Sepanas-panasnya api di dunia nggak akan ada yang sampai situ. Tapi kalau api neraka itu ada yang diinjek, baranya diinjek, maka kepalanya itu sudah mendidih. Subhanallah. Kira-kira panas napa mboten? Ya panas. Saya panas. Itu yang paling ringan. Yang paling berat kayak apa ya? Naudzubillah. Sekarang sifat yang keenam. Oke, sifatnya ya, ini sifat yang keenam. Makanannya orang-orang penduduk neraka. Makanannya kayak apa? Makanannya itu namanya dori dan zakum. Dori dan zakum. Dori itu apa? Dori adalah pohon yang berduri. Duri. Zakum. Yang kedua, zakum itu apa? Zakum adalah pohon yang buahnya kepalanya seperti kepala setan. Yang buahnya seperti kepala setan, buahnya seperti kepala setan. Tahu pernah lihat kepala setan? Belum ya? Nggak usah lihat ya. Nggak usah, nanti malah ya raiso turu. Ya, jadi ngerilah gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah tentang dori ini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Di neraka itu tidak ada makanan illa min dhari', kecuali dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' adalah Ibnu Abbas mengatakan syai'un fin nari shibhu syaukah, yaitu sesuatu yang ada di neraka yang menyerupai syaukah, menyerupai duri.
amarru minas sibri, yang lebih pahit daripada yang pahit, wa antan minal jifati, yang lebih bau daripada bangkai, wa asyaddu harran minan nari, dan lebih panas daripada api. Jadi duri, memakan apa nggak ada, adanya duri yang panas, adanya duri yang panas. Tapi orang di neraka itu lapar, nggak ada yang nggak lapar, semua kelaparan, kehausan yang hausnya betul-betul haus, yang laparnya betul-betul lapar, sehingga apapun akan dimakan. Kalau ada, pokoknya ada duri dari besi, ya udah itu makannya dimakan gitu. Karena saking laparnya. Dan yang terjadi apa? Bukan tambah kenyang, tapi tambah sakit. Nah, panas. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tuh makanannya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menghilangkan dahaga dan lapar. Ya. Mereka lapar dan haus yang luar biasa. Ya, itu dapatnya itu doang. Ya. Kemudian tentang zakum, Allah berfirman dalam surah As-Saffat. Zakum, makanya tadi dhari dan zakum. Zakum ini dijelaskan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 62 sampai 66. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi sungguh kami telah menyediakan syajaratuz zakum, dan dia adalah pohon zakum, adalah pohon yang takhruju, yang keluar fi aslil jahim, dari dasar neraka jahanam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang mana buahnya seperti kepala setan. Kepala setan. Di dunia ini ada buah yang kalau kering kayak kepala tengkorak. Tapi ini bukan zakum ya. Ini hanya maksudnya ada buah yang jelek gitu loh. Tapi ini masih belum jelek-jelek amat. Kalau zakum lebih buruk karena sampai setan. Ini kan cuma tengkorak doang. Ya itu. Kalau itu namanya snapdragon. Jadi itu sebenarnya bunga itu. Bunga kalau pas lagi mekar-mekar bagus, tapi kalau udah kering itu nanti kayak tengkorak, kayak kepala tengkorak kayak gitu. Ini memang agak mistis gitu jadinya itu. Itu aja melihat kayak gitu aja kita sudah nggak suka. Apalagi kalau buah yang kepalanya kayak kepala setan, kayak gendruwo dan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian ibu-ibu, dan zakum itu dikatakan dalam hadis, ya, Rasulullah pernah bersabda begini, lau anna qatratan minaz zakum qatrat fi darid dunya, seandainya satu tetes cairan zakum dijatuhkan ke dunia, la afsadat ala ahli dunya, maka tetesan itu merusak sumber kehidupan penduduk dunia seluruhnya. Jadi satu tetes dari pohon zakum itu, satu tetesnya mencair di dunia, netes di dunia, seluruh penghidupan kering, seluruhnya mati. Serano suket, rano pisang, rano mati kabeh. La haula wala quwata illa billah. Itu zakum. Ya. Dalam surah Al-Waqiah juga disebutkan tentang zakum, juga surah Isra juga gitu. Baik, sekarang kita langsung ke yang ketujuh. Sifat yang ketujuh.
Pun jam pinten niki Bu? Kados. Alhamdulillah. Ya. Ben melek. Padahal wis melek. Tambah melek. Wis tak tambah siji wis. Jakih waktunya udah nggak cukup. 7. Minuman. Kalau tadi makanan, minumannya penduduk neraka itu adalah air panas dan nanah. Air panas dan nanah, atau bahasa Arabnya hamim wa ghassaq. Ghassaq dan hamim. Air panas dan nanah. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 24, ya, 23 dan 24. Allah berfirman, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Penduduk neraka tidaklah la yazuquna fiha bardan, tidak merasakan bardan, adem, enggak pernah merasakan adem. Panas terus. La yazuquna fiha bardan wala syaraba, dan tidak ada minuman yang sejuk, enggak ada. Illa hamiman, kecuali air yang panas sekali. Saking panasnya jadi panas. Ya, panas. Wa wassaqa, dan ghassaq. Ghassaq itu adalah nanah, cairan-cairan dari kulit penghuni neraka berupa muntahan, darah, dan nanah. Nah, itu minumannya penghuni neraka jahanam. Nah, gitu. Pakaiannya wis tambahin leme. Pakaiannya. Nomor 2 ge pinter. Nomor 8 ya. Nomor 8, pakaiannya adalah cairan aspal. Cairan aspal. Nah, jenengan lihat lagi bangun jalan. Nah itu. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Sarabiluhum, pakaian-pakaian penghuni neraka, min qatiran, dari cairan aspal. Qatiran itu cairan aspal, qatiran. Wa taghsha wujuhahumun nar, yang panas, yang tingkatnya sangat panas, kemudian sampai menutupi seluruh wajahnya dan seluruh tubuhnya. Pakaiannya aspalnya itu semuanya menutupi semuanya, sampai hitam semuanya. Kemudian keadaannya terbelenggu. Nomor berapa nih? 9. Jadi tidak ada orang yang di neraka lihat-lihat, semua dalam keadaan terbelenggu, dikerangkeng, rai sobah. Kayak yang di TV kemarin. Di TV, dikerangkeng, diborgol. Ya, masya Allah, naudzubillah. Jadi dikerangkeng, diborgol. Itu Bu. Jadi orang di neraka itu enggak bebas. Semua ada diborgolannya. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Ibrahim 49. Sebenarnya urutan dengan tadi ya. Dan kau melihat mereka al-mujrimin, orang-orang yang dosa itu, yauma idzin, pada hari ini, muqarranina fil asfad, mereka diikat dengan belenggu-belenggu. Ya. Kemudian yang ke-10 yang paling mengerikan ini, 10, tidak ada kematian, adanya siksaan. Ndak ono mati. Di neraka itu tidak ada mati, adanya siksa dan siksa, ya tidak ada ujungnya.
Kalau di dunia ini orang disiksa mesti akhirnya mati. Sedelongkas mati. Orang digoreng mati. Ya, digoreng tuh sakit, tapi habis itu langsung mati, udah selesai, langsung masuk swarga. Ada cerita ini Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ada sahabat ya, sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sinten Bu? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu panglima perang melawan Romawi, ditangkap panglimanya hidup-hidup sama beberapa pasukannya. Kemudian dibawa ke istananya sang raja. Kamu pilihannya masuk Nasrani, keluar dari agama Islam, atau mati. Nek kowe ora gelem masuk agamaku, iki tak sediake gorengan sing gedhe ku, apa nama tempat wajan sing gedhe, ya gedene ora mek sakmene. Nah, saomah gedene. Terus minyaknya bawahnya sudah ada api yang banyak blok. Gimana baunya mau menggoreng lele gitu. Betul. Blok. Kamu kalau mau tetap Islam, ini kita masukkan sini. Ya, akhirnya betul. Yang pertama itu pasukannya, akhirnya diambil, tetap Islam, cemplongke langsung mateng mati. Ya, begitu. Akhirnya dia panglimanya si Abdullah Sahmi nangis, si siapa? Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Maka rajanya seneng. Wah, wedi gue ya. Wedi tuh gue takut kamu nangis takut kan? Enggak, saya itu malah menyesal. Kenapa nyawa saya cuma satu? Saya harapannya nyawa saya banyak, sehingga saya digoreng, nanti hidup lagi, digoreng lagi, hidup lagi. Nanti pahala saya semakin banyak. Jadi pahalanya orang syahid itu kan bisa mensyafaati 72 orang ke keluarganya yang harusnya masuk neraka, terus kemudian dia langsung masuk surga dan seterusnya. Pahalanya kan banyak. Mikirnya dia, wah kalau nyawa saya lebih dari satu, saya tingkatannya tinggi sekali nih. Kok saya nyawanya cuma satu gitu. Akhirnya, oh berarti kamu nggak takut masuk sini? Nggak takut itu. Nggak mau, nggak takut. Subhanallah, ini orang Islam. Subhanallah. Wes nerawati ini. Sing ini baiklah. Kowe masuk agamaku, nanti separuh dari kekuasaanku tak kek ke sampean, adikku tak nikahke ke sampean. Nggak mau juga. Allah, pokoknya saya hanya ingin adalah hidup di dunia syahid iskariman syahidan. Hidup mulia dan mati syahid. Udah. Akhirnya ditawari apa saja, diancam apa saja nggak bisa. Terus rajanya angkat tangan. Saya nggak berhasil mengancam kamu, nggak berhasil merubah kamu. Dah, sekarang kau pergi saja, pulang kau. Akhirnya dibebaskan. Ya rugi. Ini ceritanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ya, itu ceritanya bisa dilihat di buku-buku sejarah banyak itu. Sejarah sirah Nabi itu. Jadi yang saya ambil ini adalah kalau orang disiksa di dunia itu sebentar terus mati. Tapi kalau di akhirat itu disiksa mau mati langsung balik lagi, mau mati balik lagi, mau mati balik lagi, seperti semula lagi, langsung digodok lagi, begitu. Jadi nggak ada ujungnya. Nah, inilah namanya siksaan yang betul-betul hakikat siksaan kayak gini. Ya, tidak ada kematian. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya tadi ketika malaikat Malik dikatakan, ya Malik liqdi alaina rabbuk, wahai Malik tolong kami, dimintakan supaya kami ini mati saja. Alhamdulillah, kayaknya udah zuhur. Alhamdulillah, perasaan belum sampai ternyata. Saya kira cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran hidup di dunia ini, memegang Islam sampai akhir hayat hidup kita.
dan semoga kita istiqomah di jalan Allah, dijauhkan dari api neraka, dan juga keluarga kita juga semuanya dijauhkan dari api neraka, dan semua semoga kelak dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ya Allah, ijma'na fi tahta zilli rahmatika fi jannatika ya rabbal alamin ya rahman rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Ulil Alhamdulillah Ibu, tadi kita sudah mendengar dahsyatnya api neraka dan menjadi PR Ustaz Ulil untuk membawakan ceramahnya lagi tentang bagaimana cara menghindarinya. Jadi jangan serem-serem aja Ustaz. Iya. Perlawannya juga. Dan kemudian mungkin indahnya surga ya Ustaz. Jadi ada balance. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, dan pada hari ini kita ada kesempatan sedekah Ibu untuk kampung nitikan beras untuk hari ini. Silahkan nanti langsung ngambil aja, dan kami sangat mengharapkan juga kehadiran ibu-ibu di hari Sabtu depan jam 10 pagi tetap di rumah. Selamat jalan sampai di rumah nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.